Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi jami'an wal anbiya wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ولكل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها والمصنفين المخلصين خصوصا إلى مصنفين هذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي وأصولهما وفروعهما ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى شيخنا خليل بن كالاني وإلى أبو الشيخ الأشعري وإلى الشيخ حسب الله وإلى الشيخ عبد الرحيم وإلى شيخنا ومربي وإلى ربه محمد مدرس إسلام في محمد صلاح وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحات الدين والدنيا والآخرة شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا ببركاته وأمدنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ayat 108 ya. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. Yastakhfuna merahasiakan siapa mereka merahasiakan siapa mereka ay ti'matu yakni ti'mah wa qaumuhu dan kaumnya ti'mah hayaan karena malu minan nasi dari manusia. Ti'mah itu yang kemarin mencuri tapi menuduh orang Yahudi sebagai pencurinya, padahal dia yang mencuri baju perang. Hayaan karena malu minan nasi dari manusia.
Wala yastakhfuna, dan tidak bisa merahasiakan siapa mereka minallahi, dari Allah. Wa huwa, adapun Allah itu ma'ahum, bersama mereka, bi'ilmihi, dengan mengetahuinya Allah. Idh yubayyituna, ketika menyimpan siapa mereka tadi Ti'mah wa qaumuhu, yudmiruna, yani menyimpan siapa mereka ma, terhadap sesuatu, la yarda, yang tidak ridho siapa Allah, minal qawli, bayannya ucapan, min azmihim, yakni dari berniatnya mereka, Ti'mah wa qaumuhu, alal halafi, atas bersumpah, ala nafyis sarqati, atas tidak mencuri, waramyil yahudi, dan menuduh orang Yahudi, biha, dengan sarqah. Jadi sampai berani bersumpah, ya, kalau dia nggak nyuri, dan menuduh yang mencurinya adalah orang Yahudi. Padahal ya Allah Maha tahu, ya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa kana, dan ada siapa Allah bima, dengan perkara ya'maluna, yang melakukan siapa mereka itu, muhita, meliputi, mengawasi, ya. Ilman, apanya ilman? Mengetahuinya. Ha antum, ha ingatlah. Antum, adapun kalian, ya haulai, wahai mereka kaum, wahai ini kaum. Antum, adapun kalian, ya haulai, wahai ini kaum. Itu khitabun, ucapan di qaumi Ti'mata, kepada kaumnya Ti'mah. Adapun kalian itu jadaltum, membantu, mendebat, membantu, apa ya? Ya bisa diartikan memusuhi. Siapa kalian? Khasamtum, yakni memusuhi siapa kalian? Anhum, dari kaum. Ay an Ti'mata, yakni dari Ti'mah, wadzawihi, dan beberapa temannya Ti'mah. Wa quri'a, dan dibaca apa? Anhu, lafaz anhu. Jadi jadaltum anhum, ada yang membaca jadaltum anhu. Membantu terhadap Ti'mah fil hayati, di dalam hidup, fil hayati dunia, di dalam hidup di dunia. Paman, maka adapun siapa itu yujadilu, memusuhi siapa man Allah, terhadap Allah, mendebat siapa man Allah, terhadap Allah, anhum, dari kaum, yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat.
idza adzaba ketika menyiksa siapa Allah hum terhadap kaum. Maksudnya ya tidak ada siapa yang bisa mendebat Allah nanti ketika hari kiamat, ya tidak ada yang bisa. Jadi mendebat atau protes itu hanya di dunia adanya, tapi kalau sudah di akhirat, ya setelah kiamat nanti tidak ada lagi yang namanya protes. Apa yang dilakukan oleh Allah nanti di akhirat, ya itulah ketetapan Allah, tidak bisa dirubah, diganggu gugat, gak bisa. Katanya mau pakai dia. Katanya mau pakai belajar. Amma yakunu alaihim wagila aman, atau adapun orang aman ada, atau adapun orang itu yang kuno ada siapa man alaihim atas kaum itu wakilan, orang yang dipasrahi, ya tawalla yang menguasai siapa man amrohum terhadap perkaranya kaum, wa yadhubbu dan menolak siapa man anhum dari kaum, aila ahada yani tidak ada seorang pun itu maujud yaf'alu yang bisa melakukan siapa ahad dalika terhadap itu yatawalla. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membantu ketika di akhirat nanti. Tidak ada yang bisa menolak dari siksanya Allah. Ya di dunia saja mereka bisa protes, tapi kalau di akhirat sudah tidak ada lagi protes. Wa man ya'mal su'an, waman adapun siapa itu yang melakukan siapa man su'an terhadap kejelekan, dzanban yakni dosa, yasu'u yang menyusahkan bihi dengan dzamban, yang menyusahkan siapa man bihi dengan dzamban, ghairahu terhadap selainnya man, karom yiti'mata seperti menuduhnya ti'mah al-Yahudiyah terhadap orang Yahudi. Au yazlim atau berbuat zalim siapa man nafsahu terhadap dirinya man, ya'mal yakni melakukan siapa man dzamban terhadap dosa, qasiran yang terbatas alaihi atas man, siapa yang berbuat zalim, berbuat jelek kepada orang atau kepada dirinya sendiri, summa yastaghfir kemudian memohon ampun siapa man Allah terhadap Allah minhu yakni dari Allah, ayatuh yakni bertaubat siapa man ketika berbuat zalim kemudian taubat, yajid maka akan menemukan siapa man Allah terhadap Allah ghafuran terhadap zat yang maha pengampun, lahu kepada man, rahiman dan maha penyayang bihi dengan man, dengan catatan ya
beriman kepada Allah. Jadi orang yang mendapat ampunan itu yang beriman ya. Berbuat dosa, istighfar yaitu bertobat akan diampuni Allah. Yaitu ketika orang itu di dalam hatinya ada iman ya. Wa may yaksib ithman, wa man adapun siapa itu yaksib melakukan siapa man ithman terhadap dosa, zanban yakni dosa, fa inna ma yaksibuhu maka sungguh melakukan siapa man terhadap ithman ala nafsihi, membahayakan atas dirinya man. Jadi kalau dosa itu ya jeleknya atau bahayanya ya kepada diri orang yang melakukan. Jadi rugi sendiri ketika orang berbuat dosa itu akan menanggung ruginya sendiri. Lianna wabalahu, karena sesungguhnya bahayanya man itu alaiha atas nafsi. Wala yadurra, dan tidak membahayakan apa ithman, apa dosa, ghairahu terhadap selainnya man. Wa kana Allahu aliman hakima, wa kana, dan ada siapa Allah itu aliman, dan yang maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatannya Allah. Jadi kalau kita berdosa ya kita sendiri yang menanggung bahayanya, risikonya ya. Wa man yaksib khati'atan, wa man, adapun siapa itu yaksib melakukan siapa man khati'atan terhadap kesalahan, zanban yakni dosa, saghiran yang kecil, melakukan kesalahan yang kecil, au idman atau dosa, zanban yakni dosa, kabiran yang besar. Tsumma yarmi, kemudian menuduh siapa man bihi dengan ithman, menuduh atau mengira siapa man bihi dengan ithman, bari'an terhadap bebas minhu dari ithman, faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina, faqad ihtamala, maka sungguh menanggung siapa man, tahammala yakni menanggung siapa man, buhtanan terhadap kebohongan besar, yarmi yang mengira siapa man terhadap, yarmi yang mengira siapa man, biromihi apa yarmi itu? Oh ya, biromihi sebab mengiranya man, wa idman, dan terhadap dosa, mubinan yang nyata, bayinan yakni jelas, bikasbihi sebab perbuatannya man. Jadi kalau menganggap dosa itu ya tidak ada risikonya, tidak ada bahayanya, itu orang yang sudah tertipu ya, sudah menerima kebohongan. Yang namanya dosa ya tetap ada risikonya, ada balasannya. Kalau menganggap dosa gak apa-apa lah, nanti kan diampuni, itu tertipu gitu. Jadi kalau kita berbuat dosa ya pasti ya akan tercatat dan akan menerima balasannya selagi tidak diampuni oleh Allah.
Karena apa? Karena syaratnya mengampuni, Allah itu mengampuni dosa itu kan dia mengakui adanya dosa ya. Tapi kalau dia tidak menganggap adanya dosa ya, tidak menganggap dirinya berdosa ya tidak akan diampuni. Yang diampuni itu orang yang mengaku berdosa, menyadari dia dosa, kemudian bertaubat, mohon ampun, tidak mengulangi lagi. Nah itu akan diampuni. Walaula fadlullahi alaika, walaula fadlullah, jikalau tidak ada adapun anugerahnya Allah, jika tidak ada adapun anugerahnya Allah, itu mawjud, khobarnya dibuang. Alaika atasmu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Wa rahmatuhu, dan tidak ada rahmatnya Allah. Jika tidak ada anugerah dan rahmat Allah, bil ismati, dengan dijaga dari dosa, dijaga dari kejelekan. Karena Nabi itu memiliki sifat maksum, terjaga. Lahammat, maka sungguh berniat, amarat yani menyimpan, siapa ta'ifatun, golongan, minhum, dari mereka, min qaumin Ti'mata, yakni dari kaumnya Ti'mah, ayyudilluka, berniat ayyudillu, untuk menyesatkan siapa kaum ka, terhadapmu, anil qada'i, dari menetapkan hukum, bil haqqi, dengan kebenaran, bitalbisihim, dengan menipunya kaum, bitalbisihim, dengan menipunya kaum, alaika, atasmu. Karena Allah menjaga Nabi Muhammad, maka mereka tidak bisa ya menipu, mencelakai Nabi Muhammad. Wa ma yudilluna, dan tidak menyesatkan siapa kaum, illa anfusahum, kecuali terhadap dirinya kaum. Wa ma yadurruna, dan tidak membahayakan siapa kaum ka, terhadapmu, min syai'in, dari sesuatu, zaidatin, min zaidah, min syai'in, dari sesuatu, li'anna wabala idhalihim, karena sesungguhnya bahaya menyesatkannya kaum, sesungguhnya bahaya atau resiko menyesatkannya kaum itu, alaihi, atas kaum. Jadi bahayanya kembali ke mereka sendiri. Wa anzalallah, wa anzala, dan menurunkan siapa Allah alaika, atasmu wahai Nabi Muhammad, al-kitab, terhadap Al-Quran, Al-Qur'ana yakni Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah. Apa itu hikmah? Ma yakni perkara fihi, yang ada di dalam Quran, minal ahkami, dari beberapa hukum. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memberi pedoman kepada Nabi Muhammad di dalam menetapkan hukum. Wa 'allama, dan mengajarkan siapa Allah ka, terhadapmu, ma, terhadap sesuatu, lam takun, yang belum ada siapa kamu itu, ta'lamu, mengetahui siapa kamu, minal ahkami, dari beberapa hukum, wal ghaibi, dan perkara yang gaib. Jadi Al-Quran itu petunjuk untuk Nabi di dalam menetapkan hukum. Makanya turunnya Al-Quran itu sebagian dikarenakan menjawab peristiwa-peristiwa. Nah, namanya asbabun nuzul. Jadi Al-Quran itu ada yang turun punya asbabun nuzul, ada asbabun nuzulnya. Misalnya ada peristiwa apa, Nabi bingung ini hukumnya apa, akhirnya turunlah ayat Al-Quran.
Ketika ditanya oleh kaumnya, Nabi ditanya oleh sahabat misalnya, maka turunlah ayat Al-Quran sebagai yang menjawab pertanyaan itu. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ada bentuk kalimat yas'alunaka, ya kan? Yas'alunaka 'anil anfal. Nah itu berarti itu sebelumnya ada yang tanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah itu. Atau yas'alunaka 'anil ruh. Ada lagi apa? Yas'alunaka 'anil mahid. Nah itu banyak yas'alunaka. Wa kana fadlullah, wa kana dan ada apa fadlullahi anugerahnya Allah alaika atasmu bidzalika dengan itu Al-Qur'an wa ghairihi dan selainnya dzalik itu aziman agung, itu aziman agung atau besar. La khaira, tidak ada kebaikan itu mawjud fi katsirin di dalam perkara yang banyak. Min najwahum dari berbisiknya mereka, ayin nasiyani manusia. Aima yani perkara yatanajuna, yang berbisik, yang bermunajat siapa nas fihi di dalam ma. Wa yata'addatuna dan berbicara siapa nas illa kecuali apa itu? Illa najwaman kecuali berbisiknya orang, bermunajatnya orang. Amaro yang memerintah siapa man bisadaqatin dengan sedekah. Kalau kamu kepingin ngobrol dengan orang, tidak ada yang lebih baik kecuali ngobrol dengan orang yang menyuruh kepada kebaikan. Contohnya nyuruh sedekah, au ma'rufin atau perkara yang baik. Amali birrin yani melakukan kebaikan. Au islahin atau mendamaikan bainan nasi di antara manusia. Jadi kalau cari teman ngobrol, carilah teman ngobrol yang mengajak kebaikan maksudnya. Paman adapun siapa itu yang melakukan siapa man, melakukan siapa man dalika terhadap itu najwa man amara bisadaqatin, melakukan itu al-madhkura yakni perkara yang disebut ibtigha'a mardatillahi, karena mencari ridha Allah. Talaba mardatillahi yakni mencari ridha Allah, la ghairihi tidak selain Allah. La ghairihi tidak selain Allah min umurid dunya dari beberapa perkara dunia. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Fasawfa nu'ti maka akan memberi siapa kami di terhadap man binuni dengan nun wal ya'i dan ya. Fasawfa nu'tihi bisa atau fasawfa yu'tihi. Binuni dengan nun wal ya'i dan ya ay Allahu yani Allah. Allah akan memberi ajaran terhadap pahala aziman yang agung. Wa may yushaqiqir rasul wallahu a'lam bissawab. Lanjut kitab Khulasatul Tasanif fit Tasawuf. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa dhurriyyatihi jami'a ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syahidi wa salihin wa ala syekhina fid din li kulli waliyin wa liyakum wa syahidin bi ardi al-maghribiha
والمصنفين المخرجين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي وسوري إبراهيم شيخنا وسيدنا محمد بن شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dijelaskan tentang nasihat untuk bangun malam, ya. Bangun malam. Ketika waktu sahur bangun, perbanyak membaca istighfar. Itu. Jangan sampai kalah dengan ayam. Jangan kalah dengan ayam. Itulah istilahnya orang dulu mengatakan kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam. Nah itu ya, sama seperti yang dijelaskan Imam Ghazali ini berarti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waladi, wahai anakku. Waroda datang fi wasaya Luqmana. Waroda datang fi wasaya Luqmana di dalam beberapa wasiatnya Luqman. Luqmanul Hakim, ya. Itu seorang waliullah yang disebut di dalam Al-Quran. Wakilah ada yang mengatakan nabi, tapi masyhurnya ya waliullah. Datang di dalam wasiat Luqman, apa annahu sesungguhnya Luqman itu qala, berkata siapa Luqman libnihi kepada putranya Luqman, ya bunayya la yakunanna addiku akyasa minka. Nah ini, ya bunayya wahai anakku, la yakunanna sungguh jangan ada, jangan sampai ada. Apa addiku ayam jago itu akyasa lebih pintar minka daripada kamu. Jangan sampai kalah dengan ayam jago. Yunadi yang memanggil-manggil apa adik bil ashari di dalam waktu sahur. Wa anta sedang adapun kamu itu naimun tidur. Enak-enaknya tidur. Wah. Kalah dengan ayam jago. Ini nasihatnya Luqman kepada putranya. Wa ma ajmala alangkah indah. Wa ma ajmala alangkah indah wa alyaqa dan alangkah pantas. Min qaulil qaili dari perkataan yang orang yang berkata. Haitsu qala ketika berkata siapa qail, laqad hatafat fi hilailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni la naimun kadabtu wa baitillahi law kuntu asyiqan lama sabaqatni bil bukail hamaimu wa az'amu anniha imun du sabah
batin li rabbi wala abki wa tabkil bahaimu. Ini membandingkan manusia dengan burung. Kalah kita dengan burung. Burung bisa terbang, kita bisanya cuma tidur. Burung kemana-mana, kita pucuk kasur, pucuk bantal baik. Laqad hatafat, sungguh bersuara, fi junhi lailin, di waktu malam. Bersuara apa? Hamamatun, burung dara. Burung dara itu rok, tok. Apa suaranya di kandang itu kan? Nah, kayak gitu. Bersuara ketika malam. Ya mungkin dia lagi wiritan itu. Ala fananin, di atas beberapa ranting. Di atas beberapa ranting wahnan di tengah malam. Wa ini sedang sesungguhnya saya itu lana imun, sungguh orang yang tidur. Burung lagi wiritan, kita tidur. Kata betul bohong siapa saya? Kata betul bohong siapa saya? Wa baitillahi, dan demi wa baitillahi, demi Baitullah bohong. Lau kuntu, jika ada siapa saya itu asyikon, orang yang rindu. Ngomong kosong. Kalau dia rindu kepingin masuk surga, rindu kepingin dapat syafaatnya Nabi, dapat pahala, omong kosong, bohong. Lama sabaqat, maka sungguh tidak mendahului ini terhadap saya. Bil bukai, dengan tangisan. Apa? Alhamaimu, beberapa burung dara. Maka ya sayalah yang layak menangis terlebih dahulu, maksudnya, daripada burung dara. Wa azamu, dan menyangka siapa saya. Wa azamu, dan menyangka siapa saya, ani, sesungguhnya saya itu haimun, orang yang sangat cinta. Orang yang sangat cinta, tu sobabatin, yang sangat rindu, yang memiliki rindu yang berat. Tu sobabatin itu, yang memiliki rindu yang sangat berat atau sangat rindu. Li Rabbi, kepada Tuhan saya. Cuman perkiraan saja, omong kosong. Wala abgi, dan tidak menangis siapa saya. Wa tabgi, sedang menangis siapa al-bahaimu, beberapa hewan. Ya kalau kita mengaku rindu kepada Allah, pengen kepada surga, pengen rahmat Allah, yo menangislah, maksudnya di waktu malam. Jangan sampai kalah, itu tidur, hewan-hewan bangun. Ya waladi, wahai anakku, ulasatun nasihati, adapun ringkasan nasihat itu, anta'lama, mengetahui siapa kamu, hakikat ta'ati, terhadap hakikatnya taat, wal ibadati, dan ibadah. Ma, yaitu perkara, hiya, yang adapun ma itu al ibadatu, ibadah. Ya adapun ibadah itu mutaba'atus syari'i, mengikuti orang yang memberi syariat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil awamiri, di dalam beberapa perintah, wan nawahi, dan beberapa larangan. Nah ini yang namanya ibadah itu ini, mengikuti kepada Nabi dalam hal apa? Diperintah dan juga dilarang. Yang diperintah
dilakukan, yang larangan ditinggalkan. Itu namanya ibadah. Baik falta, maka apabila melakukan siapa kamu fi'lan terhadap perbuatan, walasta dan tidak ada siapa kamu itu bima'murin diperintah bihi dengan fi'lan, falaisa maka tidak ada apa fi'lan itu biibadatin dengan ibadah. Disebut ibadah, bukan ibadah itu. Melakukan yang tidak diperintah bukan ibadah. Wa in kana walaupun ada apa dzalikal fi'lu itu perbuatan itu fi suratil ibadati di dalam bentuknya ibadah. Walaupun perbuatan itu bentuknya ibadah, tapi kalau tidak diperintah jadinya bukan ibadah. Bal qad yakunu, tetapi terkadang ada apa fi'lan, terkadang ada apa fi'lan itu isyanan, maksiat. Wa in kana walaupun ada apa fi'lan itu sauman, puasa, wa sholatan dan sholat. Walaupun perbuatan itu puasa dan sholat, kalau tidak diperintah jadinya maksiat. Contohnya apa ini? Allah taruh, apakah tidak tahu siapa kamu? Apakah tidak tahu siapa kamu? Anahu, sesungguhnya kelakuan itu idza shoma, jika berpuasa siapa saksun seseorang, yaumal aidaini, di dalam hari dua hari raya, wa ayyamat tasyriki, dan di dalam beberapa hari tasyrik, yakunu maka ada apa saum, yakunu maka ada siapa saksun, yakunu maka ada siapa saksun itu asian, orang yang maksiat. Wa in kana walaupun ada apa ma perkara, fa'ala yang melakukan siapa saksun hu terhadap ma itu fi suratil ibadati di dalam bentuk ibadah. Ya annahu, karena sesungguhnya saksun itu lam yu'mar, tidak diperintah siapa saksun bihi dengan saum. Nah seperti itu ya. Puasa dilakukan di hari raya, dilakukan di hari tasyrik, ya bukan jadi ibadah, tambah maksiat. Mengapa? Karena tidak diperintah, bahkan dilarang. Dilarang. Ya kalau dilarang atau dilakukan ya bukan tambah berpahala, tambah berdosa. Meskipun bentuknya ibadah. Wagada, dan seperti ini soma, seperti ini soma, saum. Man adapun siapa itu sholat siapa man bil awqati, di dalam beberapa waktu, al makruhati, yang dimakruhkan. Ada yang mengatakan yang diharamkan. Waktu makruh itu kapan? Ba'da subuh, ba'da asar, terus istiwa. Istiwa itu matahari tengah-tengah itu. Nah itu kan tidak boleh sholat mutlak, tidak boleh sholat sunnah mutlak. Kalau sholat ketika itu ya berdosa. Au fil mawadhi'i, atau sholat di dalam beberapa tempat al-maghsubati, yang digosok. Meskipun sah sholatnya, tapi dosa, gak dapat pahala. Makanya hati-hati yang gosok itu. Ya, ke masjid pakai sarung gosok taraweh misalnya, dosa, sholatnya berdosa, meskipun sah. Ya. Pakai sarung gosok ya, atau pakai baju gosok aja. Yakunu, maka ada siapa man itu asiman, orang yang berdosa. Wa'alam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya kelakuan itu idza mazaha, apabila bercanda siapa saksun seseorang,
Apabila bercanda siapa saksun seseorang min mahramihi dari mahramnya saksun. Mahram ini yang dimaksud ya istrinya mungkin ya. Kayaknya ada istilah harim. Harim itu apa ya? Ya istri ya, harim itu ya. Dari mahramnya saksun dia bercanda dengan istrinya. Bainahu maka sesungguhnya saksun itu makjurun diberi pahala. Wa ingkana walaupun ada apa dzalika itu mazahah itu fi suratil labin di dalam bentuk main-main. Mengapa kok berapa pahala? Li'anna hadzal la'ba karena sesungguhnya ini permainan itu ma'murun diperintah apa bihi dengan hadzal la'ba. Jadi gambaran perbuatannya itu main-main. Bercanda itu kan main-main kan? Ya, main-main misalnya cubit-cubitan. Ya. Pukul-pukulan bantal itu biasanya. Atau kuda-kudaan dengan istri. Ini gambaran kalau main-main, tapi kan ini diperintah. Diperintah maksudnya ini memang ada syariatnya. Syariatnya itu Nabi kan mengajarkan kepada suami atau kepada istri itu untuk sering-sering bercanda. Jangan sering serius ya, nanti sering serius marah-marahan. Sering bercanda. Dengan bercanda itu nanti tambah akrab. Sering bercanda, tambah akrab, tambah dekat. Habis itu sisuke mateng, ya kan? Bercanda lagi, mateng lagi, ya kan? Bercanda lagi, mateng lagi, gitu. Ya kan, ya kita itu kan hasil dari bercandanya ayah dan ibu. Iya tak? Ya, iya. Kalau gak bercanda gak jadi. Nah, yang seperti itu meskipun main-main dapat pahala ya. Mengapa? Karena ada perintah, ada ajarannya. Nah, seperti Nabi kan dengan istri-istrinya Nabi itu ya senang bercanda Nabi itu ya, senang guyon. Bahkan digambarkan itu apa ya, sosok suami yang romantis seperti itu ya. Tidak yang ngetentang serius enggak ya. Jadi itu yang namanya ibadah sesuai dengan tuntunan agama. Wabida soro makluman, wabida dan dengan ini soro menjadi itu makluman diketahui apa annal ibadata. Sesungguhnya ibadah al-haqiqata yang hakikat itu ia adapun ibadah itu imtithalul amri, melaksanakan perintah. La mujarradus sholati, tidak hanya sholat, wassomi dan puasa. Jadi ibadah itu bukan sholat puasa saja, pokoknya sesuai perintah. Ya anna sholata, karena sesungguhnya sholat, wassoma dan puasa itu layakunani, tidak ada apa sholat wassaum itu ibadatan ibadah, tidak ibadah illa idza kana, kecuali jika ada siapa saksun itu makmuran diperintah bihima dengan sholat wassaum.
ibadah itu ada dua, ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ya, ada ibadah yang murni ibadah, sholat gitu ya, puasa, zakat, murni ibadah. Ada yang tidak murni ibadah, tergantung niat. Gambarannya tadi seperti amal biasa-biasa baik, tapi niatnya bagus bisa jadi ibadah. Contohnya makan. Makan kan tiap hari kita jalankan, kita lakukan. Tapi kalau niatnya bagus bisa jadi ibadah. Nah itu ghairu mahdhah. Bekerja itu nyari duit. Nah gambarannya kan itu dunia, mencari dunia. Tapi kalau niatnya aku dapat duit, kakek bisa menafkahi keluarga, dapat duit bisa sedekah, dapat duit bisa berangkat haji, nah akan dinilai ibadah ghairu mahdhah. Ya waladi wahai anakku, falyakun maka hendaknya ada apa jami'u ahwalika, semua keadaanmu, wa aqwalika dan beberapa ucapanmu itu ma'muran diperintah apa bihi dengan jami'u ahwalika. Hujan ya? Muwafaqan yang cocok li syariati kepada syariat. Jadikan perbuatan kita, perkataan kita makmuran, memang diperintah dan cocok dengan syariat supaya dinilai ibadah. Lianna ilma, karena sesungguhnya ilmu wa amalal makhluqati dan perbuatan makhluk, ilmu dan perbuatan makhluk bi ghairi fatwal Mustafa, dengan tanpa fatwanya Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, itu dhalalatun sesat. Itu dhalalatun sesat, wasababun dan sebab lil ba'di kepada jauh anillahi ta'ala dari Allah ta'ala. Lihada dan karena ini nasakha menghapus, menyalin atau menghapus siapa al-Mustafa, Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-a'mala terhadap amal as-sabiqata yang terdahulu. Nah, bagaimana cara kita supaya sesuai syariat? Ya, lakukan sesuai tuntunan al-Mustafa, tuntunannya Nabi al-Mustafa. Kalau nggak ada tuntunan Nabi, kita ini sesat. Maka kita berhutang budi dengan Nabi ya, sehingga kita menjadi orang yang baik. Kalau tidak ada Nabi, tidak tahu jadinya. Mungkin sudah kiamat mungkin ya. Walihada dan karena ini, fala tuharrik maka jangan menggerakkan siapa kamu. Maka jangan menggerakkan siapa kamu lisanaka terhadap lisanmu bi kalimatin dengan kalimat. Takunu yang ada apa kalimat itu ghairu ma'murin, tidak diperintah apa biha dengan kalimat. Jangan sampai berkata yang tidak ada perintah, alias ngomong tapi tidak jelas ngomong apa, ngomong tapi tidak ada manfaatnya. Ya ini sia-sia, bahkan bisa berdosa. Ya, makanya ulama itu mengajarkan ngomong itu yang ada manfaatnya. Ngomong apa? Ngomong tentang ilmu, ngomong tentang nasihat, ngomong tentang mengajarkan kebaikan, mengingat Allah. Nah itu kan ada perintahnya semua itu. Wakun dan jadilah kamu itu mutayakinan, orang yang yakin. Yakin apa? Anna tariqallahi, sesungguhnya jalannya Allah Ta'ala,
Sungguhnya jalannya Allah Ta'ala, jalan menuju Allah Ta'ala. Itulah takdiru, tidak mampu siapa kamu. Tidak mampu antasila untuk sampai siapa kamu ilahi kepada Allah. Tidak bisa sampai kepada Allah bighairi ma, dengan selain perkara lam tu'mar, yang tidak diperintah siapa kamu bihi dengan ma. Tidak bisa sampai kalau tidak diperintahkan. Wala tasyiru, dan tidak sampai siapa kamu ilahi kepada Allah aidan juga. Tidak bisa sampai kecuali bisyautohati, dengan beberapa perilaku yang baik, kecuali dengan beberapa perilaku yang baik. Waturrohati, waturrohati, dan beberapa jalan as-sufiyati, ahli tasawuf, jalan ahli tasawuf. Tarasuman, dengan ditulis. Tarasuman, dengan ditulis. Bala tasilu, bahkan tidak sampai siapa kamu ila hadza tariqi, kepada ini jalan, illa biqad'il hawa, kecuali dengan memutus hawa nafsu, wasyahawati, dan syahwat. Syahwati, dan syahwat, wa khududhin nafsi, dan memutus beberapa bagian nafsu. Memutus beberapa bagian nafsu bisaifil mujahadati, dengan pedangnya mujahadah, pedangnya berjihad, bersungguh-sungguh. Apa namanya jihad itu? Berperang, ya, dengan pedangnya berperang. Berperang melawan siapa? Hawa nafsu tadi. Jadi tidak akan pernah sampai kepada jalan Allah, menuju Allah, kecuali dengan memutus keinginan nafsu, memutus syahwat. Kalau menghilangkan nggak bisa, karena manusia itu punya potensi dalam dirinya, yaitu adanya nafsu dengan syahwat. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol, menahan, menekan. Ketika ada yang gak baik, diputus, dihilangkan dorongan itu. Kalau membunuh sama sekali, tidak bisa. La biwatbati syatohati, tidak dengan melompati beberapa perilaku yang baik, tidak dengan melompati beberapa perilaku yang baik, waturrohati, dan beberapa jalan tasawuf. Jadi tidak bisa kalau kita langsung menuju Allah, sampai nggak bisa. Tapi harus melalui perilaku yang baik, tuntunan-tuntunan tasawuf. Tasawuf itu apa ya? Tasawuf itu kan ilmu untuk mengolah hati, mengolah perilaku, pikiran, itu tasawuf, ya. Dimana menata hati kita, pikiran kita, sehingga muncullah dorongan omongan yang baik, muncul perbuatan yang baik, ya. Muncul hatinya ingat kepada Allah, itu tasawuf, ya. Sebenarnya dari awal kita sudah diajarkan tasawuf itu lewat akhlak. Akhlak itu adalah tasawuf, ya. Faizam, maka apabila mengira siapa kamu, al-wusula, terhadap sampai. Kalau kamu menganggap bisa sampai tanpa bertasawuf, ightiraran, karena tertipu, minka, darimu. Tertipu apa? Bima, dengan perkara tubdi, yang menampakkan siapa kamu terhadap ma minal kalami, dari ucapan.
ar-raqiqi yang lembut, wasofa'il ayami dan bagusnya beberapa hari, bersihnya beberapa hari, wal awqati dan beberapa waktu, wa talaqatil lisani dan bagusnya lisan. Kalau kamu menganggap yang seperti ini sudah sampai, oh belum sampai, meskipun omongannya bagus, ya. Hari-harinya itu enak, gak ada masalah misalnya, belum tentu. Karena apa? Karena ma'at ta'alluqil qalbi, bersama bergantungnya hati bisyahwati, dengan beberapa syahwat, wal ghaflati dan lupa. Ghaflah, lalai. Karena maka ada apa dzalika itu dugaan sudah sampai tadi. Itu alamatan tanda ala syaqai, atas celaka, wal wabali dan kerusakan. Jadi jangan merasa sudah sampai tingkatan wusul kepada Allah kalau hatinya masih dipenuhi syahwat, hatinya masih lalai dengan Allah. Belum sampai itu. Kayak kita sekarang ini kan masih banyak nurutin syahwat, keinginan, syahwat makan, syahwat macam-macam, syahwat senang, syahwat jalan-jalan, syahwat kepada lawan jenis masih banyak. Oh, itu berarti masih belum sampai. Wa idza lam taqhar, dan apabila tidak memaksa siapa kamu al-hawa terhadap hawa nafsu, wa nafsa dan nafsu. Hawa itu keinginan. Wa nafsa dan nafsu bil mujahadati, dengan memerangi. Wa tusayyir dan tidak menjadikan siapa kamu terhadap hawa wan nafsa, tidak menjadikan tahta syar'i, di bawah kendali syariat. Lam yakun, maka tidak ada apa al-qalbu, hati itu hayyan, hidup, binuril ma'rifati, dengan cahaya ma'rifat. Nah ini ya kuncinya, perangi hawa nafsu, kendalikan keinginan nafsu syahwat, baru kemudian berada di dalam tuntunan syariat, tuntunan agama, barulah hati itu akan hidup, cahayanya akan muncul cahayanya, akhirnya ya bisa mencapai derajat ma'rifat. Tapi ini makom orang-orang istimewa kalau ma'rifat itu ya. Tapi kalau kita ya yang penting mujahadahnya. Mujahadah itu apa? Berjuang, berjihad, memerangi nafsu itu. Syariatnya dipahami, dijalani. Habis itu thariqah itu jalan, metode mengamalkan ajaran agama dengan kontinu, dengan istiqomah, itu thariqah. Makanya kan digambarkan oleh kaum sufi itu, thariqah itu ada banyak. Thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Syadzaliyah, thariqah Tijaniyah. Yang intinya adalah mereka itu mengamalkan agama dengan istiqomah. Wiridnya istiqomah. Kalau punya amalan puasanya istiqomah. Kalau punya amalan Quran, thariqah Quran ada, thariqah Quran, berarti baca Qurannya istiqomah. Kalau thariqahnya Lirboyo itu, thariqahnya itu at-ta'lim wa ta'allum, ngajar dan belajar. Nah itu harus istiqomah juga. Itu thariqah.
Jadi kan tingkatan di atas syariat itu thariqah kan. Syariat itu kita masih memperbaiki sholat yang bagus, yang sah, puasa yang bagus, yang sah, yang cukup. Jadi itu syariat. Tingkatan di atasnya menjalankannya secara kontinu istiqomah. Ya. Makanya banyak sekali thariqah itu. Kalau di NU itu Mu'tabaroh itu jam'iyah thariqah al-Mu'tabaroh an-Nahdiyah ya. Itu ada 40 lebih. Nah, nanti bisa masuk thariqah apa terserah, tapi yang Mu'tabaroh harus. Jangan sampai thariqah yang sesat ya. Karena juga ada thariqah yang sesat itu. Nah, kalau sudah istiqomah baru hatinya akan muncul cahaya. Jadi memerangi nafsu, ya, menjalani syariat secara istiqomah itu akan muncul cahaya hati. Cahaya hati itulah yang akan mulai ada ma'rifat, mengenal Allah, ma'rifat, ya, mengenal apa inti sebuah ajaran itu ma'rifat. Ya waladi wahai anakku, sa'alta meminta siapa kamu as'ilatan terhadap beberapa pertanyaan. Bahwa adapun sebagiannya as'ilah itulah la yukayyafa, itulah yukayyafu, tidak bisa digambarkan. Bahwa adapun sebagian as'ilah itu la yukayyafu, tidak bisa digambarkan bil qauli, dengan ucapan, wala bil kitabati, dan tidak dengan tulisan. Li'annahu, karena sesungguhnya ba'duha itu dhuqiyun atau dhauqiyun, itu dhauqiyun bersifat rasa atau ya, rasa itu kan dalam hati, gak bisa diomongkan. Wa kullu ma, adapun setiap perkara kana yang ada apa ma itu dzauqiyan bersifat rasa, la yukayyafu, maka tidak bisa digambarkan apa ma bil qauli, dengan ucapan, wala bil kitabati, dan tidak dengan tulisan. Jadi ada sesuatu yang tak bisa digambarkan. Contohnya ya, yang sering, rasanya kopi itu seperti apa sih? Kamu sering minum kopi, mama rasa kopi itu. Kalau tidak ngicipinya, nggak ngerasakannya, nggak tahu rasa kopi. Mogola dijelasin dari pagi sampai sore. Mogola ditulis dengan tulisan yang banyak, sebuku bisa. Orang nggak akan pernah tergambar rasanya kopi tanpa merasakan sendiri. Manis, tidak juga manis. Pahit, kadang tidak pahit. Manis, pahit, masem. Nah, mana manis, pahit, masem? Ya pengen tahu aslinya bagaimana, ya sudah, cicipinlah sendiri. Nah, itu rasanya kopi. Fala ta'lamu, maka tidak tahu siapa kamu terhadap ma illa idza wasalta, kecuali jika sampai siapa kamu ilahi, kepada ma. Wa ma matala, dan tidak bisa mencontohkan, dan tidak bisa mencontohkan terhadapmu idzalika, di dalam itu ma dzauqiyan tadi, apa illa kamidliman, kecuali seperti contohnya orang jahila yang tidak tahu siapa man al halawata, terhadap rasa manis,
awil maroroti atau awil muroroti atau pahit. Masalah umpamanya manis itu seperti apa? Gak tahu ya, manis itu sepilas sendiri manis. Pahit itu macam mana sih pahit? Ya cicipin sendiri pahit itu ya, dijelasin ya enggak, tetap enggak mudeng ya. Matalan umpamanya wa aroda dan ingin siapa man ayyukayyafa untuk ayyukayyifa untuk menggambarkan siapa manhu terhadap halawah wal murarah bimujarradil qauli dengan hanya ucapan wal kitabati dan tulisan, fala yaqdiru maka tidak akan mampu siapa man albattata sama sekali. Kalau dia mau gambarkan dengan ucapan tulisan nggak akan bisa, bahkan akan melenceng jauh dari manis atau pahit itu. Ya waladi wahai anakku ing, ya waladi wahai anakku ing, ya waladi wahai anakku ing kataba, apabila menulis siapa aninun orang yang impoten, li ahadin kepada orang, arafa yang tahu siapa ahad ladzata jima'i terhadap lezatnya jima. Nulis itu maksudnya bertanya ya. Orang yang impoten tanya lezatnya jima. Ya selalu halnya bertanya siapa anin bu terhadap ahad an ladzatnya jima'i dari lezatnya jima. Kata maka menulis ilahi kepada anin bi jawabihi di dalam jawabannya ahad. Mana nak jelasinnya? Inna hadza sesungguhnya ini itu dzauqiyun bersifat rasa. La ta'rifu tidak akan tahu siapa kamu terhadap hadza illa idza wasalta, kecuali jika sampai siapa kamu ilahi kepada hadza, kecuali kamu sudah melakukannya. Wa illa dan apabila tidak wasalta fala yukayyabu maka tidak bisa digambarkan apa hadza bil qauli dengan ucapan wal kitabati dan tulisan. Jadi seperti ya menyampaikan tentang pernikahan suami istri kepada orang yang belum menikah, tidak tahu, pelongo aja. Nah, tapi kalau sudah menjalaninya, oh baru tahu. Baru tahu. Ya waladi wallahu alam bishawab. Jadi ada sesuatu itu yang bisa dijelaskan dengan omongan, dengan tulisan, ada yang tidak bisa. Gitu. Seperti ilmu tentang hati, tasawuf, ya. Mau dijelaskan dengan omongan itu memang repot. Ada orang bertanya, kenapa ke orang wiritan zikir itu kok pola toleh geleng la ilaha illallah la ilaha illallah, bahkan sampai seperti orang nari itu ya. Nah itu sulit menjelaskannya. Karena apa? Karena itu adalah ilmu dzauqiyun tadi, ilmu tentang rasa. Orang itu kalau sudah berzikir
hatinya itu benar-benar meresapi ya zikir tadi, itu hilang rasa ya. Jadi seolah-olah bergerakan seperti apapun nggak sadar, karena merasakan nikmatnya mungkin ya, nikmatnya zikir itu ya. Makanya itu ada orang, badan melok kanan kiri gitu, palanya tuh manggut. Bahkan sampai berdiri itu kan ada juga. Toriko apa itu yang sambil berdiri itu? Apa Naqsabandiyah juga ada, Haqqaniyah juga ada itu. Sama kayak tari sufi. Tari sufi itu kan, tahu tari sufi? Tari yang muter kok bisa ya berjam-jam muter ya, nggak pusing atau nggak apa ya. Nah itu sudah wilayah dzauqiyun, karena tari sufi itu dia ada doanya, ada zikirnya, sehingga dia meresapi zikir itu, jadi nggak merasa kalau dia itu lagi muter-muter, sehingga ya nggak ngerasa pusing atau apa, enggak, biasa aja. Nah itulah ilmu dzauqiyun, ilmu rasa ya. Yang pengen tahu ya harus menjalaninya, harus sampai ke tujuannya itu, tahu baru ya. Itu namanya dzauqiyun ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi waradadu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Rabbi fa'bana bibarakatihim wa dinal husna بحرمتهم وأمتنا بطريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا بطريقتهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad